Beberapa tahun yang lalu ada seorang anak perempuan kabur dari rumah, kemudian menikah dengan pria non-muslim, dan dia ikut kepercayaan suaminya. Sementara orang tua dan semua keluarga perempuan tidak ridha dengan hal tersebut. Apalagi Allah ketika kami bermaksud mengambilnya untuk pulang, dia berencana mau bunuh diri. Pertanyaannya, bagaimana nasib orang tuanya ketika di akhirat kelak? Yang kedua, apa yang mesti dilakukan agar anak perempuan tersebut mau kembali muslimah? Adapun pertanyaan yang pertama, bagaimana nasib orang tua? Kita sebagai orang tua, hendaklah kita melakukan kewajiban kita. Kalau memang ini sudah terjadi, anak kita kabur dan bahkan menikah dengan seorang yang non-muslim, bahkan dia keluar dari agama Islam, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengembalikan anak kita, karena jelas dia menikah dengan cara yang tidak sah, menikah dengan seorang yang kafir dan menikah tanpa wali. Maka semaksimal mungkin dengan usaha yang maksimal kita berusaha untuk mengembalikan anak kita di pangkuan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita memberikan nasihat. Memberikan nasihat untuk kembali kepada agama Islam. Memberikan pengharapan dan juga menakut-nakuti. Memberikan pengharapan kalau dia masuk ke dalam agama Islam kembali akan diampuni oleh Allah seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Dan diancam kalau dia tetap di atas kekafirannya dan meninggal di atas kekafirannya, maka kehidupan yang sengsara di dunia dan juga kehidupan yang mengerikan penuh dengan azab di akhirat kelak. Kita berikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang sabar. Kita dekati, kita berbicara dengan hati, dari hati ke hati, dengan doa. Semoga Allah SWT mengembalikan beliau kepada Islam. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita sudah melakukannya demikian, ternyata dia tidak mendapatkan hidayah, ya, bahkan tadi disebutkan akan bunuh diri, maka ini harus sangat berhati-hati sekali. Bagaimana kita menjaga dia, dan bagaimana kita terus mendakwai dia, memahamkan dia, memberikan dia harapan, dan jangan sampai dia putus asa dari rahmat Allah. Kalau dia mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Kalau tidak, dan dia tetap berada di atas agamanya yang baru, maka wala taziru waziratu wizra ukhra. Sebuah jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lain selama orang tua sudah berusaha. Ya, karena memang hidayah bukan di tangan manusia, hidayah adalah di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tapi Allah SWT dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Apa yang mesti dilakukan agar anak perempuan tersebut mau kembali muslimah? Seperti yang tadi kita sampaikan, yang bisa kita lakukan hanyalah mendakwai. Kalau dia memiliki permintaan dan kita mampu untuk memberikan dan mengabulkan permintaan tersebut, coba kita kabulkan. Dunia atau harta ini tidak bisa kita bandingkan dengan nikmat hidayah yang Allah SWT berikan kepada salah seorang di antara kita. Harta sedikit, semoga Allah SWT segera menggantikannya. Ya, tapi hidayah kepada Islam, maka ini adalah sesuatu yang tidak bisa diukur dengan harta dunia. Jadi yang bisa kita lakukan seperti yang tadi kita sampaikan, berdoa, berdakwah dengan lembut, mengajak dia dengan kelembutan dari hati ke hati, dan bersabar. Ya, tidak bisa kita hanya mendakwai dalam waktu 1 minggu, 2 minggu. Mungkin perlu beberapa bulan dalam menyampaikan al-haq, dalam rangka menyadarkan dia. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.